Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi alat penukar panas atau sering kita sebut heat exchanger. Nah, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mengenal heat exchanger di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi di sini kita review lagi dan kita mencoba nanti mendesain alat penukar panas atau heat exchanger tipe cell and tube heat exchanger. Heat exchanger itu merupakan alat penukar panas yang kita lebih seringnya mengenalnya heat exchanger, tapi pada intinya dia adalah HE, heat exchanger. Jadi kalau kalian sudah di pilot class itu kalian biasanya menyebutnya HE gitu ya, HE-nya apa gitu. Heat exchanger atau alat penukar panas. Nah, di mana dia itu digunakan untuk bisa digunakan untuk memanaskan, menaikkan suhu ya. Artinya kalau dia digunakan untuk memanaskan itu digunakan untuk menaikkan suhu, kemudian merubah fase itu bisa menguapkan, melarutkan atau melelehkan. Karena ketika kita menaikkan suhu atau memanaskan sesuatu sinyal atau material gitu ya, itu tergantung suhunya berapa. Nah, kalau dia suhunya sudah mencapai titik didihnya, maka senyawa tersebut bisa menguap. Dan mungkin dengan dipanaskan dia bisa melarut atau meleleh. Kemudian tujuan penukar panas yang selanjutnya adalah mempertahankan suhu proses atau memberi panas proses yang membutuhkan. Jadi ini biasanya kalau dia reaksinya endoterm, jadi dia melepas panas. Endoterm itu membutuhkan panas. Nah, jadi untuk tetap mempertahankan reaksi berlangsung, maka dia harus disuplai panas. Maka dia di sana membutuhkan peran alat penukar panas. Oke. Nah, prinsip kerja alat penukar panas itu sebenarnya ada perpindahan panas yang dilakukan secara langsung oleh fluida panas yang bercampur dengan fluida dingin. Jadi nanti ada fluida panas dan juga ada fluida dingin. Di sini bisa dicampur langsung, bisa juga dicampur tidak langsung. Tapi kalau di industri itu adalah sering kita gunakan pencampuran tidak langsung. Kenapa? Karena kalau pencampuran langsung itu membutuhkan proses lagi separasi, memisahkan ya. Yang artinya kita nanti butuh mengeluarkan kos lagi apabila kita melakukan penukar panas dengan secara langsung. Jadi fluida panas sama fluida dingin dikontakkan langsung. Nah, kalau kita menggunakan fluida panas dan fluida dingin itu tidak langsung, maka kita butuh alat. Namanya alat penukar panas. Banyak sekali alat penukar panas ya, jadi banyak sekali alat penukar panas. Nah, tapi pada kesempatan ini, pada materi ini kita hanya akan fokus di cell and tube heat exchanger saja. Oke, nah, macam-macam perpindahan panas, gitu ya. Macam-macam perpindahan panas itu bisa terjadi secara konduksi, konduksi bisa terjadi karena radiasi, bisa terjadi karena konveksi. Kalau kalian masih ingat, radiasi itu secara langsung, ya, konduksi dengan perantara benda, konveksi itu juga ada perantaranya. Nanti kita juga ada perantaranya, ya. Jadi di alat, di mana alatnya nanti berperan untuk menukarkan panas pada fluida panas supaya bisa diserap oleh fluida dingin. Oke, nah berikut alat penukar panas yang sering digunakan di dalam industri, yaitu ada heat exchanger, double pipe heat exchanger, ada cell and tube heat exchanger, ada plate and frame heat exchanger juga ada sering kita gunakan. Tapi pada kesempatan ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita hanya akan membahas tentang cell and tube heat exchanger saja, termasuk sampai desainnya. Itu. Oke, nah komponen di heat exchanger itu ada chiller, ada kondensor, ada cooler, ada evaporator, ada lab boiler, dan juga ada heat exchanger itu sendiri atau penukar panasnya. Nah, di mana masing-masing alat ini mempunyai peran sendiri-sendiri ya. Chiller itu untuk
menukar kalor. Ini digunakan mendinginkan fluida pada sampah temperatur yang sangat rendah. Jadi kalau chiller itu delta T-nya itu tinggi gitu ya. Nah, kondenser juga sama digunakan untuk mendinginkan. Tapi di sini merubah fase kalau kondenser ya. Jadi yang tadi fasenya uap itu menjadi cair. Jadi dikondens ya. Kalau chiller itu untuk menurunkan suhu saja pada fase yang sama. Nah, kemudian di sini juga ada cooler. Cooler digunakan untuk mendinginkan juga ya. Biasanya digunakan air air itu sebagai media pendinginnya, jadi cooling water ya. Oke, kemudian ada evaporator. Di sini digunakan untuk menukar kalor ya, kemudian menguapkan cairan menjadi uap ya. Evaporator biasanya seperti itu, jadi menguapkan sebuah liquid atau cairan gitu ya menjadi uap. Kemudian reboiler. Reboiler yaitu alat penukar kalor, ini berfungsi untuk mendidihkan kembali serta menguapkan sebagian cairan yang telah diproses. Nah, kalau kalian sudah masuk ke pilot plant, saya kira kalian sudah pernah mengetahui alat-alat ini ya. Jadi kita beriringan ya sama pilot plant, karena memang dalam perancangan alat ini adalah merangkum dari semua materi yang sudah kalian dapatkan, dan kita di sini kita akan mencoba lebih detail yaitu mendesain. Nah, ini adalah cell and tube heat exchanger, di mana ada sisi sel. Nah, ini tube-nya ya, ada tube-nya. Kemudian di sini ada ruang-ruangnya namanya sel. Jadi nanti kalian bisa mempelajari bagian-bagian ini, bagian-bagian item-item dari cell and tube heat exchanger, dan juga nanti fungsinya mana sih baffle, ini baffle ya, ini baffle-nya, selnya itu ada di sini, kemudian ini sel, ini tube-nya. Nah, nanti fluida masuk. Nah, di mana di sel ini ada aliran bisa aliran panas bisa masuk, itu bisa masuk sel, tujuan dingin juga bisa masuk sup, bisa masuk sel. Nanti ada pemilihannya. Nah, ini buffer-nya. Ini ada buffer supaya nanti proses kita itu berjalan secara maksimal, maka dibutuhkan buffer. Oke, kemudian ini untuk menentukan aliran fluida dalam cell and tube. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk membersihkan atau cleanability, ya. Di mana untuk membersihkan tube itu lebih mudah. Untuk membersihkan tube itu lebih mudah, maka aliran atau zat yang lebih kotor gitu ya, yang kotor kan berarti susah dibersihkan, itu biasanya dimasukkan ke tube. Kenapa? Karena tube lebih mudah untuk dibersihkan ya. Jadi kalau tube itu adalah aliran-aliran yang bisa kita memanaskan sesuatu senyawa, jadi senyawanya asam atau dia basah atau dia punya endapan, sedikit endapan, itu kan senyawa zatnya materialnya kita lalu masukkan ke tube. Nah, sedangkan nanti pemanasnya bisa kita masukkan sel. Nah, kemudian yang kedua adalah korosi, sama. Karena bagian tube itu lebih mudah untuk dibersihkan gitu ya, dan maintenance-nya juga lebih mudah. Artinya kalau kita pilih tube untuk maintenance itu material cost-nya pun juga akan lebih rendah. Cost yang kita keluarkan untuk memperbaiki itu juga lebih mudah. Jadi kalau misal ada bahan yang korosi nantinya itu dimasukkan ke dalam tube. Kemudian juga tekanan. Nah, tekanan ini juga karena apabila dia tekanannya tinggi gitu ya, itu bisa dimasukkan ke tube gitu. Karena nanti dia juga akan ada buffernya, sehingga nanti bisa diatur laju alirnya seperti apa di dalam tube. Kemudian temperatur. Nah, temperatur kalau bisa fluida panasnya itu melalui tube. Kenapa? Kalau melalui tube maka panas hanya akan keluar ke sel. Ya, kalau kalian masih ingat di gambarnya tadi, ini kan tube, jadi ada di dalamnya sini kan tube-nya akan mengalir ke dalam, maka aliran panasnya itu hanya akan keluar ke sel. Tapi kalau misal kalian melewatkan fluida panasnya pada sel di luar, di sini di sel,
gitu ya, maka panas itu akan kedua arah, bisa masuk ke dalam tube, bisa keluar ke lingkungan. Kemudian falling atau sedimen atau suspended solidnya gitu ya, itu juga terkait dengan kalau dia ada padatan gitu di dalam materialnya, gitu, mending kalian melewatkan itu ke dalam tube. Jadi yang dia bersih dia di atas. Itu juga viskositas. Kalau viskositasnya tinggi atau kental, kalian masukkan tube, sedangkan untuk viskositas yang rendah kita lewatkan sel. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas alat penukar panas itu yang pertama adalah penggunaan baffle. Nah, penggunaan baffle di sini penting. Pertama untuk mengatur laju alir, kemudian juga supaya kontak panas di dalam heat exchanger itu juga maksimal. Jadi ketika ada laju alir gitu ya, kita hambat dengan baffle sehingga dia nanti akan numbuk, kemudian dia akan membuat aliran lagi, bisa laminar gitu ya, bisa overflow atau seperti apa gitu ya, nanti bisa turbulensi juga gitu kan. Nah, itu supaya waktu kontak di dalam heat exchanger juga maksimal sehingga penukar panas itu jadi juga sangat efektif. Kemudian pengaruh tebal isolasi pada bagian luar sel. Jadi sel itu kan ada di luar ya. Perlu biasanya itu kita kasih jaket supaya panas itu tidak keluar, panas itu benar-benar masuk ke bisa terserap oleh fluida dingin. Dia menggunakan alat penukar panas tabung konsentris. Jadi biasanya dia dalam bentuk tabung ya. Jadi dalam bentuk tabung ya memang ada sih plug and frame, tapi untuk untuk pemilihan itu juga harus diperhatikan efektivitasnya ya. Kemudian jarak baffle itu minimal 0,2 dari diameter sel dan maksimal adalah 1 kali diameter bagian sel. Ini juga harus diperhatikan. Semakin banyak baffle semakin belum tentu juga. Jadi kita harus memperhatikan itu. Itulah yang akan kita lakukan desain nanti ya. Kelayakan dari heat exchanger kita seperti apa itu dilihat dari koefisien transfer panasnya dan juga pressure drop-nya. Oke, kemudian melakukan penelitian pengaruh tebal isolasi pada bagian luar sel. Jadi nanti isolasi yang kita lakukan atau pemasangan jaket yang kita lakukan itu sudah efektif apa belum. Nah, itu dilihat dari mana. Ada nggak sih panas yang losses yang keluar ke lingkungan gitu. Atau panas yang terserap itu berapa banyak. Gitu ya. Apabila itu panas kita penukarannya tidak maksimal, maka perlu kita tinjau ulang. Apakah HE-nya kita itu perlu di maintenance, diperbaiki atau perlu diganti malah ya. Oke, nah ini untuk menghitung atau kita membuat desain dari heat exchanger utamanya cell and tube ya, tipe cell and tube itu kita perlu menghitung koefisien perpindahan panas dan pressure drop-nya. Jadi nanti dengan mengetahui perpindahan panas pressure drop-nya kita akan tahu material yang masuk seperti apa, laju alirnya seperti apa, diameter dalamnya seperti apa, baffle yang dipasang berapa. Jadi nanti ketika kita diminta desain gitu ya, itu output akhirnya koefisien perpindahan panasnya berapa sih, pressure drop-nya berapa, layak enggak gitu. Itu adalah kita diminta untuk mendesain. Jadi capaian dari pembelajaran ini kita nanti diminta untuk menghitung koefisien perpindahan panas dan pressure drop dari cell and tube heat exchanger. Nah, untuk menghitung itu ada step-step yang harus kalian lakukan. Ada 6 step. Yang pertama adalah menghitung luas area. Ada rumusnya seperti ini ya. Di mana A ini adalah luas area itu sebanding dengan PT dikurangi DO dikali DS kali LB per PT. Nah, apa PT? PT itu subpitch. Tube-nya ada di tube-nya, kemudian DO itu diameter dari tube-nya, kemudian kalau DS itu diameter inside dari sel, LB itu adalah baffle spacing, jadi jarak baffle-nya berapa. Jadi ini
buku pedomannya ada di Gavin ya, yang sudah pernah saya upload. Nanti kalian buka, itu ada di chapter 12.8 dan chapter 12.9. Kalian pelajari di sana lebih detailnya ya. Ini general saja. Kemudian step yang kedua itu menghitung mass velocity ya, dan juga kecepatan linier. Kecepatan linier itu simbolnya US, sedangkan untuk velocity itu velocity yang ada di dalam sel itu adalah GS. Ya, itu rumusnya nanti ada GS sama dengan WS per AS. AS tadi sudah kita hitung di step pertama. Ya. US itu kecepatan linier, ini rho itu adalah densitas. WS pada fluid flow rate yang ada di dalam fluid aliran material kita yang ada di dalam. Oke, kemudian step yang ketiga itu diameter ekivalen atau DE. Itu beda. Tadi ada DI, ada DO gitu ya. DO itu biasanya diameter outside, DI itu diameter inside, sedangkan DE itu diameter ekivalen. Nah, apa sih diameter ekivalen? Masih ingat di pompa kemarin? Diameter ekivalen itu sudah memperhitungkan pressure drop akibat adanya elbow, akibat adanya korosi, gitu kan. Di sini ada juga sama, ada falling. Di sini ada falling, sehingga memang perlu dihitung adalah diameter ekivalen. Diameter ekivalennya berapa? Jadi DO awal berapa ditambah diameter ekivalennya berapa? Itu juga tergantung dari pitch-nya, square pitch atau triangular. Ya, jadi seperti apa? Nah, itu nanti mempengaruhi di rumusnya. Kita perhatikan di soalnya nanti seperti apa. Oke. Yang keempat, hitung bilangan Reynolds number-nya. Ya, sama. Ketika kita kompak kemarin menghitung Reynolds number ya. Di sini kita menghitung Reynolds number. Di sini ada sedikit yang disesuaikan karena memang kondisinya ada di HE, beda sama di pompa. Jadi rumus yang digunakan juga akan berbeda. Tapi secara general sama ya. Jadi nanti kalian butuh kecepatan linier, butuh diameter ekivalen, butuh data densitas, butuh data viskositas. Oke, kemudian yang kelima adalah hitung transfer koefisien atau HS. Nah, ini adalah bilangan Nernst-nya. Di sini ada JH, di mana ini dari masing-masing ini itu kita membaca grafik. JH ini juga membaca grafik, karena ini grafiknya ada di Gavin, buku Gavin, ya. Kemudian ada densitas. Nah, ini nanti kalian uraikan, diuraikan ya step-stepnya. Jadi ketemu nanti transfer koefisien HS. Nah, yang keenam, di sini adanya HS. Nah, ini yang akan kita cek nanti. Yang akan kita cek HS-nya berapa. Perpindahan panasnya berapa. Nah, step yang terakhir adalah menghitung pressure drop-nya. Nah, pressure drop ini sudah memperhatikan panjang tubnya, buffer spacing atau jarak buffernya. Ini juga efisiensi macam-macam datanya ini bisa dilihat di buku Gavin, gitu ya. Nah, untuk supaya kita lebih paham lagi, gitu ya, kita silahkan nanti uraikan example 12.1 di sana. Di sana sudah dijelaskan ya sebenarnya uraian penyelesaiannya. Nah, Bu Ima sudah menyiapkan lembar Excel di LMS, nanti kalian download, kemudian kalian lakukan step-step yang tadi, yang sudah Bu Ima jelaskan tadi, gitu ya. Bisa step menghitung bilangan Reynolds number, data apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana rumusnya. Itu kalian breakdown. Jadi nanti itu akan menjadi template kita ke depan menghitung mendesain heat exchanger yang bisa kita gunakan seterusnya. Nah, template ini kalian buat desainnya template seperti apa yang kalian pahami, nanti Bu Ima juga akan membuat desain. Nah, monggo yang lebih mudah kalian gunakan itu yang mana? Desain kalian apa desain Bu Ima yang memang memudahkan kita untuk menghitung koefisien panas dan pressure drop-nya seperti apa. Nah, ini kalian kerjakan, bisa kita kumpulkan hari ini kalau bisa ya. Nanti silakan dibuka di LMS-nya. Oke, mungkin itu sedikit pemaparan saya terkait pengantar mata kuliah
head exchanger atau penukar panas. Untuk diskusinya nanti kita bisa masuk ke forum chat yang ada di LMS. Nah, di sana nanti saya juga akan memberi review sedikit atau ingin tahu ada pertanyaan untuk kalian mau dijawab di kolom chat di sana. Ya. Demikian dari saya, tapi ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.